Suatu saat Nabi Isa itu sempat judek, sempat terpojok, kesulitan mengambil satu sikap, terpojok lah. Dan pada saat itu juga berkaitan dengan satu rencana bepergiannya beliau. Kemudian penjelasan ini di surat Sof 14 gitu ya. Sehingga sampai Nabi Isa itu sampai mengungkap, jadilah kamu penolong Allah. Piye penolong Allah kan gitu kan. Sistem kehidupan kan gitu. Sistem kehidupan, untuk menegakkan sistem kehidupannya Allah. Kemudian kamilah penolong-penolong agama Allah, kehidupan Allah, sistem kehidupan Allah. Ini kita masuk ke membangun sistem pengadilan dengan pengasuhan melalui pendidikan dan pelatihan. Memang tidak bisa sepihak, namun harus komprehensif yang berupa pengasuhan keluarga, pengasuhan formal, dan pengasuhan lingkungan di depan tadi. Bersama kita membangun mewujudkan generasi pertama, generasi yang memiliki moral, akhlak, dan adab. Ini adalah amanah kita semua sebagai orang tua dan juga generasi ke generasi. Kedua, untuk memiliki akalnya itu terbentuk sebagai akal yang rasional. Dengan akal rasional akan mampu merancang bangun kehidupan, membuat prediksi. Karena akal ini menjadi mizan, menjadi seseorang itu akalnya yang berfungsi dihubungkan dengan hati nurani akan mampu menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Perbuatan ini akan menghancurkan atau akan melancarkan, menghancurkan atau akan menegakkan kehidupan, mengembangkan potensinya. Itu rasional. Nalar, kemampuan menyimpulkan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Hingga rasional nalar, kemampuan merencanakan tindakan yang baik saat dulu ngomong kuwi dipikir supaya tidak keblowok oleh omongannya dewi. Dan nalar itu kemampuan membaca data, atau dengan kata lain nalar itu kemampuan menyimpulkan apa yang dilihat dan apa yang didengar, sehingga memiliki perilaku-perilaku yang masuk akal yang berhubungan. Di surat Yunus 100 itu sangat jelas, Allah benci risaladi layak kilun, yang mereka ini telah diberi akal tidak digunakan untuk berpikir. Akal yang berfungsi dengan terhubung dengan hati sanubari, dengan hati nurani, bukan dengan hati sanubari, supaya tidak dikendalikan oleh indoktrinasi. Istilahnya angel gak lah, indoktrinasi, supaya tidak dikendalikan oleh apa indoktrinasi ini? Indoktrinasi, yakni konsep, wawasan, wacana yang diterapkan, diberikan kepada kita, dicekoi dengan pokoknya. Rasa takok, pokoknya ini kan gitu. Jadi doktrin. Ketiga, pengasuhan melatih dan mendidik untuk memiliki skill dan keterampilan. Ini menghindari anak-anak kita atau kader-kader halusinasi dan delusi akibat perilaku instanisasi. Ini yang kita perlukan dalam sebuah membangun pendidikan dan pelatihan. Keempat, pengasuhan terwujudnya perilaku jiwa fakir dari generasi ke generasi, yakni memiliki semangat kebutuhan kuat dalam niat dan tekad yang diwujudkan dalam perilaku komitmen, konsisten, dan sungguh-sungguh. Kelima, melakukan tata kelola menjadi pelaku pemakmur bumi Allah dengan perilaku ampunan dan perilaku kembali. Perilaku ampunan itu kehidupan sosial yang baik, komunikasi. Perilaku kembali itu memberdayakan diri, praktek. Bagi saya kira itu tentang pendidikan sekilas, kita memang memerlukan pendidikan sebagai supaya ada keberlangsungan generasi ke generasi ini tidak semakin rucah. Sustainable-nya itu adalah terus semakin membaik, berjalannya roda itu terus semakin ke depan, bukan tampak berjalan akan tetapi keplentong kan gitu loh ya. Suwe-suwe rusak bane tapi nggak bergerak ke depan.